Halo semua, perkenalkan nama saya Hani Mariam. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil pelajaran saya pada semester ini yang berjudul Cigarettes are Dangerous Killers, atau dalam bahasa Indonesianya adalah rokok adalah pembunuh berbahaya. Nah, kalian pasti udah tahu dong apa itu rokok. Ya, rokok adalah salah satu bentuk zat adiktif selain narkoba dan juga minuman beralkohol. Zat adiktif ini adalah zat yang paling berbahaya karena dapat menimbulkan kecanduan dan juga ketagihan yang akhirnya menjadi ketergantungan. Nah, jadi serem banget dong. Nah, tapi kalian penasaran gak sih gimana awal mula munculnya rokok? Apalagi sekarang udah banyak banget anak-anak masih muda yang udah ngerokok gitu. Nah, jadi di tahun 4000 sebelum Masehi, rokok ini sebenarnya udah ada di benua Amerika Selatan. Saat itu rokok dipergunakan untuk bahan ritual atau pemujaan roh. Terus kemudian diketahui pada tahun 5000 sebelum Masehi, ada suku Mesoamerika yang juga mengkonsumsinya. Tapi mereka nggak mengkonsumsi secara bebas. Mereka waktu itu mengkonsumsinya cuma untuk acara-acara formal aja, misalnya kayak menjamu tamu. Nah, saat itu Mesoamerika bukan mengkonsumsi tembakau, melainkan daun Nicotina tambacum yang cara konsumsinya itu dikunyah atau dibakar. Nah, terus akhirnya seiring berjalannya waktu, si suku Mesoamerika kedatangan tamu penjelajah dunia, yaitu Christopher Columbus. Christopher adalah orang pertama yang memperkenalkan tanaman tembakau ke daratan Eropa dan juga daratan-daratan lainnya. Saat itu tembakau itu diyakini sebagai obat untuk meredakan pilek dan juga radang tenggorokan. Nah, seiring berkembangnya waktu, si Christopher Columbusnya itu juga menjelajah dunia. Akhirnya terciptalah nih rokok lintingan gitu, tembakau lintingan. Saat itu penggemarnya adalah tentara dan juga pelaut. Terus akhirnya dari negara Prancis ditemuin pertama kali istilah sigaret atau rokok ini. Nah, pertama kali rokok dibuat tuh mesinnya sama orang dari Meksiko, namanya tuh Juan Nepomuceno Andoro. Dia ngebuat mesin ini pada tahun 1847. Terus kemudian dikembangin oleh James Albert Bonsack, yang mana mesin dari si Bonsack ini akhirnya terkenal di tahun 1880. Dia ini orang asal Amerika. Nah, kalian penasaran kayak gimana rokok itu pertama kali masuk ke Indonesia? Tanaman tembakau ini dibawa oleh pedagang Portugis untuk ditanam di Pulau Jawa. Nah, waktu itu seiring berjalannya waktu, permintaan kayak tembakau ini ke luar negeri tuh jadi kayak banyak banget. Akhirnya dibuatlah kebijakan tanam paksa tembakau. Nah, tembakau ini juga dijadiin sebagai salah satu sumber pemasukan buat si pemerintah kolonial Belanda. Nah, akhirnya seiring berkembangnya waktu, ya udah, akhirnya mendarah daginglah tanaman tembakau di Indonesia. Itu. Nah, kita udah tahu nih rokok itu berbahaya, tapi kalian tahu nggak kandungannya apa aja? Oke, yang pertama adalah karbon monoksida. Dia sebenarnya adalah gas beracun yang tidak memiliki rasa dan juga bau. Namun ketika kita menghirupnya terlalu banyak, maka akan menurunkan fungsi otot, bahkan kematian. Terus yang kedua ada juga nikotin yang memiliki efek candu seperti morfin dan opium. Jadi sangat berbahaya banget. Nah, paparan dari nikotin ini menimbulkan kejang, muntah, dan penekanan pada sistem syaraf pusat. Terus ada yang ketiga, ada sitar. Sitar ini bersifat karsinogenik. Kalian tahu nggak karsinogenik itu apa? Jadi karsinogenik adalah pemicu tumbuhnya kanker pada tubuh. Terus jika kita menghirupnya, maka akan terjadi kanker paru-paru. Wah, serem banget kan?
Nah, sitar ini juga yang menimbulkan noda pada tubuh kita, misalnya kayak noda kuning pada gigi kita, terus habis itu tangan kita juga jadi kuning-kuning kayak gitu, terus menyebabkan masalah gusi dan mulut. Terus yang terakhir ada hidrogen cyanida. Kandungan ini pernah dulunya dipakai buat untuk menghukum narapidana. Nah, kandungan ini sekarang digunakan untuk industri tekstil seperti kertas, plastik, dan juga sering dibuat untuk sebagai bahan asap untuk pembasmi hama. Nah, efek dari si hidrogen cyanida ini dapat menyebabkan kelelahan, sakit kepala, dan juga mual. Aku juga punya banyak jenisnya nih. Yang pertama itu sebenarnya banyak banget jenisnya, tapi aku akan menjelaskan berdasarkan bungkusnya. Misalnya kayak ada kaung, lobot, cerutu, dari rokok daun nipah, dan lain sebagainya. Upaya pencegahan dan menghindari rokok, pertama itu menghindari perkumpulan dengan teman-teman yang toksik atau membawa dampak buruk. Terus juga punya prinsip kalau rokok itu nggak keren sama sekali. Terus habis itu jangan malu untuk mengatakan kalau kita tuh nggak ngerokok gitu. Terus habis itu terbanyak informasi tentang bahayanya merokok. Terus habis itu melakukan hal-hal positif lainnya, misalnya kayak membaca, berenang, menanam, atau hal lain yang menyehatkan. Itu aja presentasi dari materi aku. Semoga bermanfaat dan kita mau menjauhi ini demi kebaikan kita sendiri. Dan terima kasih sudah menonton. Bye bye.